Pernah kepikiran nggak sih, apa hubungannya senar gitar yang dipetik, gempa bumi yang bikin tanah goyang, sama gelombang radio? Jawabannya cuma satu, semuanya berawal dari getaran. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas konsep di balik semua hal yang berayun dan bergetar itu. Oke, kita mulai dari sini. Lihat gambar bandul sederhana ini? Kelihatannya sih biasa aja ya. Tapi percaya deh, gerakan simpel ini tuh kunci buat ngebuka rahasia fisika yang jauh lebih besar. Dari suara musik sampai getaran gempa, semuanya ada di sini. Pertama, kita bedah dulu bagian dasarnya. Kita akan urai satu persatu gerakan bolak-balik si bandul ini, biar kita benar-benar paham apa sih yang dimaksud dengan getaran itu. Jadi, apa itu getaran? Gampangnya gini, getaran itu cuma gerakan bolak-balik yang berulang-ulang yang selalu ngelewatin satu titik pusat yang sama. Simpel kan? Coba perhatiin titik B di diagram. Nah, itu yang kita sebut posisi setimbang. Anggap aja itu rumahnya si bandul. Kalau nggak diganggu, ya dia bakal diam tenang di situ. Titik ini jadi patokan kita. Selanjutnya ada istilah amplitudo. Gampangnya, amplitudo itu ukuran seberapa jauh sih ayunannya dari posisi setimbang tadi. Jadi, yang diukur itu bukan jarak total ayunannya ya, tapi jarak paling jauh dari titik tengahnya. Nah, contoh ini jelas banget. Jarak dari B ke A atau dari B ke C itu 15 cm. Itulah amplitudonya. Ingat ya, bukan jarak dari A ke C, tapi dari titik tengah ke simpangan terjauhnya. Nah, ini pertanyaan penting. Satu getaran lengkap itu gimana ngitungnya? Apakah dari A ke C aja udah cukup? Atau harus gimana? Yuk kita pastiin biar nggak keliru. Satu getaran penuh itu artinya si benda harus kembali lagi ke titik awal dia mulai dan siap bergerak ke arah yang sama lagi. Jadi kalau mulainya dari A, dia harus ke C, terus balik lagi ke A. Nah, perjalanan bolak-balik itulah yang namanya satu siklus atau satu getaran penuh. Oke, kita udah paham soal gerakannya. Sekarang saatnya kita ukur seberapa cepat getaran ini terjadi. Disinilah kita kenalan sama yang namanya periode dan frekuensi. Dua hal ini kayak dua susi mata uang. Periode itu nanya, butuh berapa detik sih untuk satu kali getaran bolak-balik? Sementara frekuensi nanya, dalam satu detik ada berapa banyak getaran yang terjadi? Keduanya ngomongin hal yang sama, cuma dari sudut pandang yang beda. Ini kuncinya ya, mereka itu berlawanan. Kalau getarannya lambat, artinya butuh waktu lama buat bolak-balik, periodenya besar. Berarti dalam satu detik cuma ada sedikit getaran. Frekuensinya kecil, begitu juga sebaliknya. Dan secara matematis, hubungannya simpel banget. Periode atau T adalah 1 dibagi frekuensi atau F. Rumus sederhana ini penting banget dan bakal kita pakai sebentar lagi. Oke, teori cukup. Sekarang waktunya praktek. Kita coba kerjain soal bareng-bareng langkah demi langkah, biar makin nempel di kepala. Oke, ini dia tantangannya. Kita punya bandul yang gerak dari A ke C butuh waktu 0,2 detik. Jarak total dari A ke C itu 10 cm. Tugas kita, cari berapa amplitudo dan frekuensinya. Tips pertama, kalau ngerjain soal fisika, biar nggak pusing, data dulu informasinya. Di kiri, apa yang kita tahu? Di kanan, apa yang mau kita cari? Begini jadi lebih rapi dan jelas. Kita mulai dari amplitudo. Ingat kan definisinya? Jarak dari tengah ke ujung. Nah, jarak A ke C itu kan dari ujung ke ujung. Berarti itu sama dengan 2 kali amplitudo. Jadi, gampang aja, tinggal kita bagi 2. Yap, ketemu. Amplitudonya 5 cm. Satu bagian selesai. Sekarang periode. Nah, hati-hati di sini. Waktu 0,2 detik itu cuma buat gerak dari A ke C, itu kan baru setengah getaran. Buat satu getaran penuh, dia harus balik lagi ke A. Artinya kita butuh waktu 2 kalinya. Jadi periodenya adalah 0,4 detik. Nah, kalau periode udah dapet, nyari frekuensi itu tinggal masukin rumus yang tadi. Frekuensi atau F sama dengan 1 dibagi periode atau T. Hasilnya 2,5 Hz. Ingat, Hertz itu artinya getaran per detik. Jadi ini maksudnya bandul kita bergetar bolak-balik sebanyak 2,5 kali setiap detiknya. Beres deh! Oke, kita udah jago soal getaran. Sekarang kita naik level. Kita akan lihat gimana konsep getaran yang simpel ini bisa berubah jadi sesuatu yang lebih besar dan merambat, yaitu gelombang. Nah, ini dia momen ahahanya. Bayangin di ujung bandul itu ada pensil.
Terus di bawahnya ada kertas yang ditarik pelan-pelan. Gerakan bolak-balik yang tadinya kelihatan sederhana, tiba-tiba akan ngegambar sebuah pola gelombang yang cantik. Jadi, getaran itulah yang melahirkan gelombang. Yuk kita bedah anatomi gelombangnya. Konsep yang tadi kita pelajari masih kepake kok. Amplitudo itu tinggi puncaknya. Periode itu waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang penuh. Tapi ada pemain baru di sini, panjang gelombang. Ini adalah jarak fisik dari satu puncak gelombang ke puncak berikutnya. Oke, dari semua pembahasan tadi, apa sih intisari yang paling penting untuk kita ingat? Intinya begini, getaran itu adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik setimbang. Kita bisa ukur dia pakai amplitudo, periode, dan frekuensi. Dan yang paling keren, getaran inilah yang menciptakan gelombang. Jadi dari gerakan ayunan bandul yang sederhana, kita bisa punya dasar untuk memahami cara kerja suara, cahaya, bahkan gempa bumi. Luar biasa kan? Sekarang coba deh lihat sekeliling Anda. Apa lagi yang bergetar?